Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern, bagian poin 1, pembaru dari India. Dan perkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Aib Saiful Burhan. 2. Dinda Novi Septiani. 3. Oisi Mastili. 4. Gita Wulandari. 5. Ibnu Muhammad Syarif. 6. Faid Imam Mutakim. Bagian A, Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Syah Waliullah dilahirkan di kota Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syah Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian, beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama 1 tahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Syah Waliullah juga gemar menulis. Ketika wafat, beliau banyak meninggalkan karya-karya tulis. Karya-karya beliau di antaranya yang sangat terkenal berjudul Hujjatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syah Waliullah berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam. Dan yang terakhir, mencampur adukan ajaran Islam dan unsur-unsur ajaran lainnya sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Pemikiran lain dari Syah Waliullah adalah perlunya menjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan perjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini termasuk baru, sebab penerjemahan Al-Quran pada saat itu masih dilarang oleh para ulama. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan Al-Quran adalah bahasa Persia, karena banyak digunakan di kalangan belajar Islam India saat itu. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syariah Ilmiah di tahun 1758. B. Syadid Ahmad Khan 1817 dan 1898. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampillah ulama baru di India, yaitu Syadid Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Syadid Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain pembelajaran bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperoleh pengetahuan dengan membaca buku sebagai bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Pihak Inggris menganggap bahwa Syahid Ahmad Khan telah banyak berjasa kepada mereka sehingga mereka ingin membalas jasanya. Syahid Ahmad Khan menolak hadiah yang dianugerahkan Inggris kepadanya. Ia hanya menerima gelar Sir yang diberikan pemerintah Inggris kepadanya. Dengan gelar Sir tersebut sehingga ia populer dipanggil dengan nama Sir Syahid Ahmad Khan. Komunikasi Syahid Ahmad Khan yang terbaik dengan pihak Inggris digunakannya sebagai strategi untuk kepentingan umat Islam di India. Syahid Ahmad Khan berpendapat demikian karena Inggris merupakan penguasa terkuat di India, melebihi penguasa-penguasa lainnya di sana. Oleh karena itu, apabila umat Islam di India menentang kekuasaan Inggris, maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Pikiran Syahid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi perkembangan. Ilmu dan teknologi modern adalah
hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, dan hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya bisa jalan. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka dan sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan sebagai berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang ini memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Muhammadiyah Anglo-Oriental College yang terletak di Aligarh. Muhammad Iqbal tahun 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia berasal dari Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis ialah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman itulah Iqbal memperoleh gelar doktor atau PhD dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul Perkembangan Metafisika di Persia. Pada tahun 1908 Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di universitas di India. Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Berbeda dengan pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikirannya antara lain sebagai berikut. 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. 4. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. 6. Perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.